Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video kali ini, kita masih melanjutkan tema panjang kita, menjadi lansia yang bahagia. Dan subtema yang ingin kita bicarakan bersama adalah peran lansia dalam gereja. Pada pertemuan yang terakhir, kami sudah menyampaikan apa yang diajarkan oleh Paus Yohanes Paulus II tentang peran dan panggilan lansia dalam gereja. Mempunyai martabat yang tinggi dan perlu dihormati. Pada video ini kita masih akan melihat ajaran Paus Fransiskus tentang peran lansia dalam gereja. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014 berjudul Buang Lansia adalah Etanasia, Paus Fransiskus menyampaikan kritiknya yang sangat tajam kepada orang-orang modern. Dia mengatakan, orang modern sekarang ini dengan mudah sekali membuang kakek neneknya di panti-panti jompo. Tindakan ini sebenarnya seperti eutanasia, membiarkan mereka pelan-pelan meninggal dunia. Mereka perlu dirawat dengan baik dan benar. Membuang lansia di panti jompo merupakan budaya beracun. Berapa kali kita membuang orang tua dengan sikap yang mirip dengan bentuk tersembunyi etanasia, kata beliau. Kritik keras dan tajam kepada orang modern ini sungguh merupakan ungkapan keprihatinan Paus kita terhadap kenyataan yang menurunkan harkat dan martabat kaum lansia. Hidup mereka hanya diperhatikan dalam kasus masih produktif, maka dihargai. Paus menegaskan bahwa keberadaan panti jompo tidak menjadi halangan bagi Paus Fransiskus. Bahkan diakui bahwa panti jompo itu perlu bagi lansia yang sudah tidak memiliki keluarga. Maka ia menghimbau agar setiap panti jompo harus sungguh menjadi rumah bagi kaum lansia dan bukan sebagai penjara. Pihak panti jompo sendiri juga harus bisa melayani kepentingan dan kebutuhan para lansia. Jangan pernah ada orang tua yang dilupakan, disembunyikan, atau diabaikan. Bagi Paus Fransiskus, usia tua itu digambarkan sebagai waktu penuh rahmat. Karena itu umat dalam satu teritorial atau paroki berusaha berlaku bijaksana supaya kebijaksanaan tersebut dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Paus berseru, berbahagialah keluarga yang memiliki kakek nenek di dekatnya. Itulah pidato yang disampaikan oleh Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus di Vatikan.
pada acara peringatan penghormatan lansia di Roma, Italia tersebut. Paus menyampaikan kritik sosial terhadap masyarakat umum di zaman modern ini. Beliau mengajak umat Kristiani untuk merawat dan menaruh hormat kepada para lansia. Marilah kita lihat lebih lanjut karisma kaum lansia ini dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tempat dan posisi lansia dalam gereja yang dijunjung tinggi dan diingatkan oleh Paus kita, yaitu apa yang disebut sebagai karisma khas usia tua. Mereka itu adalah, kita sebut satu persatu. Yang pertama, sikap tanpa pamrih. Memberi sesuatu atau memberi diri tanpa berharap mendapatkan balasan. Ini sudah dilepaskan oleh lansia, keterikatan pada harta duniawi. Dia sudah tidak berpikir tentang balasan, upah atau gaji. Mereka memberi dengan rela dan tanpa pamrih. Kebahagiaan bagi sesama menjadi ukuran dan keikhlasannya membantu dan memberi. Yang kedua, mengawetkan ingatan. Kaum muda yang kehilangan kesadaran bersejarah akan kehilangan kesadaran jati diri mereka. Masyarakat yang mengabaikan masa lalu lebih mudah beresiko mengulangi kesalahan-kesalahannya. Lansia mengajak orang muda untuk tidak melupakan sejarah. Mereka adalah pelaku sejarah, sehingga mereka tetap mengingatkan orang muda untuk tetap berpegang pada sejarah yang pernah terjadi. Kepada orang tualah tempat orang muda bertanya tentang sejarah. Yang ketiga, pengalaman. Dalam dunia ilmu dan teknologi sekarang ini, masih banyak hal yang dimiliki kaum lansia yang bisa dikatakan kepada generasi muda. Para lansia adalah orang yang telah banyak makan garam. Pengalaman hidup yang telah dialami sungguh sudah memuncak. Mereka tidak hanya berteori, tetapi menghadapi kenyataan dan menjadikan semua itu adalah pengalaman pribadinya. Keempat, ketergantungan sama lain. Kaum lansia mengingatkan kita akan kodrat sosial manusia dan perlunya memperbaiki tata susunan hubungan antar pribadi dan sosial. Merekalah penyambung sejarah yang sering terputus. Mereka mengikat ketergantungan sosial satu sama lain. Yang kelima, visi hidup yang lebih lengkap. Usia lanjut merupakan usia kesederhanaan dan kontemplasi. Nilai-nilai efektif moral dan religius yang hidup dalam diri kaum lansia merupakan sumbangan yang sangat berguna untuk memupuk keharmonisan masyarakat, keluarga, dan individu. Kaum lansia memahami bahwa
perihal ada lebih mulia daripada perihal berbuat dan perihal memiliki. Demikianlah ajaran Paus kita tentang peran lansia dalam gereja yang harus dijunjung tinggi martabatnya. Karismanya pun sangat luhur. Maka melihat keindahan penghargaan itu, seyogianya lansia harus bangun dan bersemangat melanjutkan sisa hidupnya yang adalah masa emas yang harus dilalui dengan setia. Semoga mereka tidak terjebak dalam masa kesepian tanpa harapan dan depresi karena badan yang menua tak berdaya. Tetapi orang tua bangga dan menyebarkan karisma indah dalam hidupnya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, itulah karisma khas kaum lansia yang pasti orang muda masih sangat merindukannya. Kita masih bisa menantikan hal-hal ini dalam diri para lansia sebagai karisma khas. Kesederhanaan dalam pola hidup, mencukupkan diri, ini sungguh menjadi sikap batinnya yang otentik. Kontemplasi dalam hidup doa, menyadari kehadiran Tuhan saat ini harus menjadi sikap batin yang pokok, dekat dengan Allah, dan akhirnya memupuk kedamaian dalam keselarasan keluarga dan masyarakat. Inilah nilai integritas pribadi yang harus mulai disucikan. Selain itu, bila merasa tubuh badannya masih kuat dan bisa untuk beraktivitas, kegiatan ini menjadi wujud menghabiskan waktu dengan sesuatu yang bermanfaat. Seperti misalnya kegiatan amal, kegiatan amal kasih. Banyak di antara para lansia yang masih mempunyai kekuatan fisik, mental, dan spiritual yang cukup untuk membaktikan waktu dan bakat mereka sendiri dengan penuh kemurahan hati kepada berbagai kegiatan dan program pelayanan sukarela. Kerasulan, kaum lansia dapat memberikan sumbangan besar untuk pewartaan Injil sebagai katekese dan hidup rohani. Pengalaman dan iman mereka sudah sangat dewasa dan stabil, sehingga tidak meragukan. Dalam bidang liturgi, banyak para lansia sudah terlibat aktif dalam pelayanan ibadat, seperti doa dan pendalaman iman di lingkungan atau doa kematian misalkan. Mereka bisa dilibatkan lebih jauh dalam kegiatan umat, termasuk bentuk-bentuk devosi lainnya. Perkumpulan dan gerakan gerejawi ini juga menjadi bidang yang bisa menghabiskan waktu emasnya. Kita tahu sesudah Konsili Vatikan kedua, kaum lansia mulai menunjukkan minat yang lebih kuat pada persekutuan iman mereka. Perkumpulan dan gerakan gerejawi yang semakin tumbuh sungguh memperkaya gereja.
Hal ini dikarenakan adanya suatu bentuk partisipasi lintas generasi. Lansia yang sudah pensiun atau purna karya bisa menjadi tenaga handal yang upahnya besar di surga. Demikianlah apa yang kita harapkan dari lansia, peran karisma lansia dalam kehidupan gereja. Mereka bukan orang yang tanpa apa-apa, tapi kaya. Akhirnya, terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.